Hai Indonesia, kembali lagi sini kita di segmen 2 ya. Kita mau ngobrol bareng bintang tamu kita nih, Mas Kamil. Apa Halo. kabar? Mas Halo, apa halo. Kang nih manggilnya nih? Kalau Kang Kamil kayaknya yang Sama dengan LK dong, Iya, makanya. Mas Kamil ini putra dari almarhum Elvas. Elvas Surya ya. Legenda. Salah satu legend di dunia musik Indonesia. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol dikit nih Mas. Boleh banget. Gimana semenjak ayah nggak ada, Ya. bapak nggak ada ini, pengen tahu kabarnya grup Elvas gimana, anak-anak didiknya gimana, karena kan almarhum ini ninggalin legacy yang Iya, luar biasa banyak ya. Iya, nggak sedikit ya di dunia musik. Sayang sekali kalau sampai terhenti gitu. Oh, setuju banget. Menelurkan, selalu menelurkan apa karya-karya, generasi baru baru. kan, Iya, Sherina apa. Nah ini Hampir setelah semua ini musisi nih, Indonesia mungkin ya. Iya. di luar negeri juga namanya juga harum ya. Alhamdulillahnya. Iya, jadi Elva itu kan meninggal tahun 2011 ya. Iya. Setelah itu memang langsung diambil alih oleh generasi keduanya. Ya tanggung jawabnya turun ke anak pertama pastinya kan. Karena kita juga bisa dibilang family businesses ya. Waktu itu memang mama belum bisa naik ke permukaan karena masih masa berkabung. Tapi tekad kita adalah sebagaimana slogan yang bermunculan di komunitas Elva, we hope that Elva Surya his legacy lives on lah kasarnya. Kita selalu memang punya tekad untuk meneruskan visi dan misinya, mengharumkan nama Indonesia juga, mewarnai belantika musik Indonesia, dan itu memang nggak gampang ternyata untuk seukuran Elva gitu ya, yang dia ternyata setelah kita pahami itu, dia ternyata benar-benar mikirin sampai tetek bengeknya itu dipikirin banget gitu. Jadi yang mestinya kan musik ya musik, tapi dia mikirin sampai semuanya itu ternyata memang berat banget. Jadi terbukti waktu saya begitu meninggal, minggu depannya itu ada rapat darurat ya bersama para board lah gitu di Bandung. Waktu itu PVJ baru buka juga gitu, kita ketemu di sana. Saya ketemu ada partner juga lawyer ya dan ketua yayasan dan segala macam. Baru 10 menit saya tunggu, berhenti dulu. Saya muntah. Karena terlalu menyerapkan banyak banget gitu. Terus tapi saya usaha sebisa mungkin, karena ini kan memang Elva itu meninggalkan enterprise yang sangat besar ya. Tidak hanya dari hasil-hasil alumni aja, artis-artisnya aja, tapi ternyata banyak sesuatu yang kita temukan loh. Ternyata ini sebuah industri, tidak hanya sekolah musik. Tidak hanya itu saja. Karena orang cenderung taunya Elvas itu kan kalau tidak Elvas singersnya, Elvasnya dan sekolahnya. Iya, kan? Elva Music School. Ternyata banyak juga. Iya, ternyata kita memiliki industri yang besar ya. Saya juga baru paham gitu. Setelah, maksudnya waktu tahun 2010 saya kan lulus SMA. Saya orang yang polos ya. Maksudnya nurut sama papa lah. Jadi saya tanya waktu itu, "Pah, papa mau Kamil kuliah di mana?" gitu. Terus almarhum bilang, "Oh, kamu jangan kuliah dulu. 1 tahun ikut papa dulu. Intilin papa dulu. Setelah itu kamu boleh kuliah di mana aja." Setahun saya intilin, dan di situ juga saya dapat kesempatan satu-satunya ngiringin almarhum main drum ya. Dan saya jiwanya ke main drum, walaupun bisa bikin komposisi juga di piano dan segala macam. Saya dapat kesempatan satu-satunya itu di China, ngiringin almarhum dan juara dunia juga, mengharumkan nama Indonesia. Setelah pulang dari sana, di luar kondisinya almarhum turun, saya tanya balik, "Pah, udah mau selesai nih 1 tahunnya, Papa mau aku kuliah di mana?" Lagi-lagi masih polos gitu. Terus almarhum bilang gini, dia beberin semuanya, karena mungkin udah kelihatan matur ya. Dia bilang gini, "Mil, edukasi yang Papa tinggalkan itu sustain. Sudah sangat-sangat bisa bertahan. Papa nggak ada, kamu tuh udah bisa bertahan sama adik-adik kamu gitu. Yang Papa butuhkan adalah yang ada di sistem dan ada di manajemen." Wah, di situ aku langsung oke. Perlu aku kuliah atau seperti apa? Kuliah mau di mana gitu, lagi-lagi tanya balik lagi. Dan waktu itu satu-satunya kuliah yang bisa provide mata kuliah itu hanya ada di Jepang. Jadi di Jepang itu ada di Sendo.
mereka punya mata kuliah manajemen pendidikan musik. Nah, dari situlah saya bertekad belajar bahasa Jepang juga dan segala macam. Tapi lagi-lagi tahun 2011 Allah berkata lain ya. Almarhum Elva dipanggil. Saya waktu itu juga sempat pengen bertekad untuk tetap berangkat ke sana. Terjadi perdebatan juga dengan keluarga karena mama pengennya aku nggak berangkat. Tapi akhirnya luluh. Oke, boleh deh diizinin. Nggak taunya tsunami di Jepang. Oh 2012 ya? Iya, 2011-an ya itulah yang reaktor nuklir tuh kena segala macam. Wah, ini pertanda nih kayaknya. Ya udah akhirnya adik-adik sekolah. Nah, disitulah saya menemukan berbagai macam hal yang memang ini memang kalau bahasa Sundanya ya, manajemen Elva tuh pakujut gitu. Gak masalah kan Sunda kan? Mulai roaming. Subtitle aja, subtitle. Benang tuh kemerusut gitu ke Kemerusut. benak ya. Jadi kita sebenarnya pakujut. Tapi yang saya lihat juga, ini potensi. Karena saya senang kan orangnya senang menganalisa, senang research dan segala macam. Dan saya pikir juga, walaupun saya sedikit meninggalkan musik, tapi ini buat saya komposisi nih. Ini kayak simfoni saya nih gitu. Ini bisa kayak kasarnya kalau selo dikencengin, saya tinggal kencengin. Violin kayak kencengin, violin 1, viola dan segala macam. Bedanya mereka tuh masih fales gitu loh. Nah itu yang saya lihat. Ini simfoni saya nih gitu. Ya udah akhirnya yang saya buat adalah Elva itu sekarang di masa Orde Baru yang sekarang. Bagaimana Elva bisa aplikatif di zaman yang sekarang, yang mana creators itu sekarang sudah punya tempat yang luar biasa bebasnya, yang didukung oleh teknologi juga. Jadi sekarang tuh untuk para creators itu sudah tidak terindustrialisasi, ya. Jadi mereka punya tempatnya. Nah, apakah adanya Elva jadi tergeser? Tentu saja tidak, karena yang Elva perbuat dari dulu adalah kita mengeluarkan artis jadi artis. Tidak menjadi Elva. Kasarnya Hedi Yunus jadi Hedi Yunus kan. Sherina jadi Sherina kan. Alika jadi Alika kan. Nah ini justru jadi kesempatannya Elva hadir untuk menjadi kurator. Di masa sekarang industri kreatif sedang naik-naiknya. Karena saya tidak mempermasalahkan sekarang kreator itu semakin banyak ya. Saya sangat sama sekali tidak mempermasalahkan. Yang jadi saya permasalahkan adalah standarisasinya siapa nih yang bakal ngeset. Yang bikin benchmarknya nih siapa nih. Karena mereka punya marketnya. Tapi kan ada hal-hal yang kita bisa perbaiki. Kayak misalnya, kamu ini jadi artis, jadi trendsetter, kamu ya harus jadi leaders. Cara ngomong harus baik juga. Punya etiket yang baik juga. Punya ilmu pedagogik juga yang baik ya gitu. Nah itu Elvas tuh selalu Elvas bisa hadir di situ tuh menstandarisasi gitu. Karena Elva dari dulu juga kita adalah the stars maker. Ya kan, the stars maker gimana? Ya kamu harus jadi seniman yang komplit, tidak hanya dari expertise-nya. Bukan hanya sekedar bisa nyanyi ya. Tapi juga attitude ya, yang kalau di Sunda mah coba ketemu Yana Julio, pasti somea, gitu ya, santun, somea. Ketemu yang ini hasil-hasil Elva pasti somea gitu semua. Nah itu yang pengen kita hadirkan, gimana dengan lahirnya banyak creators Indonesia bisa membuat Indonesia juga semakin santun, semakin damai. Tapi menarik nih, tadi ada satu kata yang saya cukup agak tersengat juga ya, kurator. Di Indonesia jarang lah. Betul. Istilah kurator, kecuali kalau kurator seni lukis, kurator itu kan banyak. Kurator musik, terus ada standar. Elvas dikenal selama ini kan menelurkan banyak musisi-musisi besar ya. Ada Elvas Studio itu yang menurut saya sampai sekarang mungkin jadi semacam benchmark ya. Betul. Di saat sekarang banyak sekolah-sekolah musik bermunculan kan. Nah, ada rencana apa ke depan nih dengan istilah kurator itu? Apakah nanti mungkin mau buat regulasi sendiri, buat SOP atau apa atau seperti apa gitu? Iya. Kita bisa berkaca dari Korea ya. Ya sekarang mereka inline antara kreatif dengan misi pemerintah juga ya. Sekarang semua apa-apa Korea. Entertainment Korea, mall Korea, teknologi Korea, games Korea. Itu kan berarti mereka punya benang merah standarisasi ya.
Dan kalau kita belajar, kita benar-benar memahami musik itu fleksibel. Apalagi Elva itu jazz banget gitu, yang kita berani improvisasi sama pemain rock, kita berani improvisasi dengan dangdut. Almarhum di Gebiar BCA waktu itu kan dangdut terus tuh, jazz dut akhirnya Latin jazz dan segala macam. Nah, jadi yang kita lakukan adalah sekarang Elva itu sudah tidak fokus di inkubator aja, tapi sekarang kita fokus menjadi platform kreatif, creative network. Gimana? Ada kreator. Jadi begini, yang Elva tuh sebenarnya kalau misalnya dipahami ya, kita tidak hanya mengajari musik, tapi yang utama adalah kita mengajari filosofi. Almarhum punya bukunya nih segini. Aku lupa judulnya, sekarang lagi dikaji. Itu ditulis oleh almarhum sendiri? Enggak, itu dikumpulkan tentang filosofi. Ada satu kesatria dari Jepang yang dia kagumi sekali, yang artinya dia sebagai human, dia bisa hidup sebagai human gitu. Dia punya nilai dan itu yang terus dikaji oleh Elva, yang diturunkan dengan bagaimana dia mengajarkan para artisnya, para calon artis dan seterusnya. Jadi dan sekarang terbukti ya, makanya kalau datang ke Elva agak aneh, kok nggak ada bukunya? Iya. Karena kita benar-benar melihat apa nih yang butuh di-enhance dari karakter ini. Si klien artinya ini. Elva tidak hanya sekedar mengajarkan, tapi dia juga harus mencari dulu. Iya, kita pahami dulu. Misalnya kita sebut aja X gitu ya, Carol gitu. Kita kamu kalau dari skill musik, intonasinya belum jadi tapi punya karakter. Terus nah itu yang kita terus kita pepet. Jadi kita nggak pernah kayak ini ada buku kamu pelajarin ini, nggak bisa gitu. Jadi kayak profiling dulu ya. Iya, di masa sekarang itu nggak bisa yang kayak gitu. Karena dia udah pengen terjun ke dunia kreatif loh. Dia udah butuh sesuatu yang kayak zaman sekarang butuhin. Aku butuh yang fast, tapi aku juga butuh yang langsung kena penyakit aku apa nih. Aku langsung bisa jadi sebagai aku gitu. Dan itu yang Elva lakukan dari tahun 81 gitu loh. Dan ya makanya alhamdulillahnya kita bisa mengenhance murid-murid nih menjadi dia sendiri. Nggak kita bikin kayak sorry to say ciptaan Elva gitu. Iya, kita nggak kayak gitu. Artinya kan sosok, kalau saya ingat ya, sosok Yana Julio ya sebagai Yana Julio, Agustinus Wisman di Tazen, Verina juga sama seperti itu. Tidak kemudian bentuk bonekanya Elvas gitu ya. Iya, benar-benar. Dan ya terlebih lagi kita juga bakal nggak cuman dari inkubatornya juga, kita juga mau memperbanyak dari sisi wadah untuk berkreasi. Karena yang kita lihat, kenapa Amerika waktu itu bisa dijunjung tinggi sekali sih musiknya, kenapa jazz hidup, kenapa popnya hidup, kenapa hip hopnya hidup, karena mereka punya banyak tempat untuk berkreasi. Jadi yang dibutuhkan di Indonesia itu sekarang adalah creative space-nya. Ya, dan kita sebagai Elvas, mungkin instansi atau apa, kita mau memperbanyak nih. Jadi misalnya bikin acara yang nggak cuma fokus di musik lah, harus bisa broad, harus bisa semua creators itu bisa berkreasi kasarnya gitu. Dan itu energi kita sekarang lagi ke arah sana gitu. Tapi kan mau tidak mau kita bicara Elvas, itu kan bicara soal Elvas single ya, karena itu produknya Elvas single.